kalau nanti kamu teriak, kami mati. Jangan teriak ya. Nah, AI kan tidak bisa mengkritik Israel ya. Iya, memang begitu. Harus ditipu. Harus ditipu. Jadi kalau kita ingin nanya sesuatu yang sifatnya mengkritik Israel itu tidak bisa ya. Iya, tidak bisa. Itu kenapa dibunuh itu? So. Sedang kerja sebagai wartawan. Karena dia meliput berita yang negatif terhadap Israel atau pada waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast setelah agak sekian lama jeda Piala Dunia ini Mas Edi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu tamu jauh dari Australia. Kita nanti akan berbincang dengan beliau. Dan kali ini saya juga didampingi oleh Mas Ahmad Zahidi. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dan tamu kita adalah Zoe Reynolds, right? Ya, dari Australia. Beliau ini seorang artis, seorang fotografer, seorang jurnalis, seorang humanitarian, banyaklah statusnya gitu. Nanti kita akan berbincang banyak tentang perjalanannya, perkenalannya dengan Indonesia, dengan Timur Tengah, terutama juga dengan isu-isu Palestina, dengan isu-isu Timur Tengah yang hari ini juga masih hangat terjadi di sana. Dan karena beliau pernah ke sana, pernah tinggal di sana, nanti kita bincang dengan beliau. Apa kabar Zoe? Baik-baik saja. Terima kasih ya. Terima kasih sudah datang ke sini ke Wonder Home. Kemarin kita menyaksikan bersama pameran fotonya di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memang. Foto-fotonya Zoe sendiri dan foto-fotonya Muhammad Asad ya. Ya, namanya Muhammad Asad dari Muhammad Asad dari Gaza City, kota Gaza. Dia masih di sana. Dia masih hidup. Masih hidup. Saya cek tiap pagi. Tiap pagi dicek. Jadi Muhammad Asad orang asli Palestina. Orang asli. Orang Gaza. Orang Gaza. Orang jurnalis. Bisa diceritakan terlebih dahulu barangkali tentang foto-foto itu. Bagaimana Zoe bisa mendapatkan foto-foto dari Muhammad Asad atau foto-foto yang Zoe ambil sendiri? Kalau waktu saya ke Timur Tengah ya, waktu saya ke Palestina sama Lebanon, tapi tidak bisa masuk Gaza saya sendiri. Enggak bisa. Lagi pula waktu ke Palestina juga saya takut bawa alat fotografi saya, oleh karena saya sudah diberitahu nanti kalau kamu mau lewat perbatasan, kalau bawa kamera nanti mungkin diinterogasi, ditangkap, ditolak masuk. Jadi waktu saya ke West Bank ya, saya seperti turis saja, ya masuk. Sebagai turis, bawa ponsel, itu ponsel saja untuk wawancara, ambil foto. Kalau foto-fotonya yang bagus, saya sudah memutuskan ke Beirut. Karena Beirut tidak banyak perbedaan dengan Gaza atau kondisinya ya. Tapi lebih mudah untuk ambil foto di Beirut. Lebih bebas ya. Mereka tidak tanya. Bawa kamera bebas ya. Ya, bawa kamera bebas. Tapi ya kecewa, saya tidak bisa ke Gaza. Jadi waktu pulang, kebetulan waktu di sosial media, di Instagram, saya ketemu orang itu, Muhammad Asad. Dan dia memang bicara sama saya melalui Instagram itu. Lalu kami tukar nomor supaya bisa kontak, supaya bisa pakai WhatsApp. Dan seperti 2 juta orang Palestina lain, dia ada fundraiser, apa namanya, dia bukan syaf tapi ya lupa saya. Saya bilangnya begini, saya tidak banyak duit ya, tidak bisa banyak saya bantu kirim duit, tapi kebetulan saya 2-3 bulan kemudian akan ada
pameran. Pameran. Itu sudah diurus untuk foto-foto saya. Saya undang dia, gimana mau ikut saja kalau foto-foto Anda dipasang, kalau mungkin ada yang dijual, mungkin fundraisernya, dia setuju. Jadi di pamerannya di Sydney atau di mana? Sydney, di Sydney waktu pulang dari Asia Tengah. Terus we just use Dropbox. Use Dropbox Yeah. to share the The pictures photos, and the things. yeah. Oke. Tapi kalau flashback ke belakang, bagaimana sih seorang lahir di Sydney kalau Zoe? Di desa, di luar Sydney. Di luar Sydney. dari Cukup, tapi iya. Jadi kalau saya baru tamat sekolah di kota kecil itu, saya dapat beasiswa untuk belajar seni lukis. seni lukis. Jadi saya datang ke Sydney belajar seni lukis gitu. Iya, dari desa di Australia begitu. Kan dengan Palestina jauh sekali. Iya, memang jauh sekali. Ini apa yang menghubungkan? Bagaimana ceritanya Zoe yang tadi belajar seni lukis itu tertarik dengan isu-isu yang terkait dengan Palestina, dengan Timur Tengah? Iya, Itu ceritanya bagaimana itu? perjalanannya lama. Panjang ya? Tapi memang waktu masih sekolah, masih pemudi, saya senang Yasser Arafat, berita. Yasser Saya Arafat. pernah Soekarno juga. Oh, ya? Ya. Tapi ya, saya belajar seni lukis 2 tahun. Lalu saya pingin ke Indonesia. Semua orang suka ke Indonesia, ke Bali ya. Ke Bali. Orang ke Australia Bali. semua mau ke Bali ya. Untuk wisata, untuk jalan-jalan Jadi dulu. saya ikut ke Bali. Saya beberapa bulan di sana, begitu senang di Indonesia. Saya kembali Darwin cari pekerjaan. ke Darwin. Kembali lagi, tapi kembali lewat Timur Portugis. Waktu itu Oh, Timur penjajahan Portugis. Timur. Itu tahun berapa, Zo? Tahun berapa ya? 70-an. 70-an. Dari sana naik kapal Sumbawa, Lombok, sampai Bali ke Jawa, Jakarta, Banjarmasin, Kalimantan. Berapa bulan saya di sana. Pulang, saya tidak kembali belajar seni lukis, tidak tamat. Nggak tamat. Cuma 2 tahun. Saya masuk universitas. Di Canberra, Australian National University, NU. yang terkenal untuk pelajaran Timur, jadi Asian Studies faculty. Di sana saya majornya Indonesia, Majornya Indonesia bahasa memang. Indonesia sama sejarah, politiknya. Sudah tamat. Kedengaran susah cari pekerjaan kalau Asian Studies graduate. Gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu banyak pengungsi dari Vietnam. Dari Vietnam. Dan guru-guru yang tidak kemana-mana, tidak pernah keluar Australia, susah mereka menghadapi orang yang Asia yang kebudayaannya lain. Jadi Beda. mereka cari orang yang sudah pengalaman di Asia. Jadi sebelum tamat saya tambahan di Canberra College, sekarang Universitas Canberra, tapi waktu itu college, untuk belajar mengajar Inggris sebagai bahasa kedua. Terus kerja di sini sementara ada iklan untuk bekerja mengajar Inggris di Jakarta. Di Jakarta. Ikut saya. That's brought you to Indonesia again. And sesudah di sini di Jakarta, saya senang ambil foto. Saya bawa kamera ambil foto. Part of hobi atau? Iya, seperti hobi. Berarti belum sebagai jurnalis ya? Belum sebagai jurnalis, tapi juga cari orang untuk wawancara juga.
ada orang dia bilang, ya saya nanti mau memperkenalkan Zoe sama ibu dia. Ibu dia ya itu mereka, istrinya BM dia. BM dia. Jadi saya dikenalkan, dia bilang kamu wartawan. Oh tidak, saya bilang dia tidak percaya. Oleh karena itu zaman Orba ya, zaman Soekarno Soeharto dia kirim saya takut bilang gitu. Jadi dia bilang ya udah kamu wartawan nanti kerja sama saya. Ketemuannya dari situ. BM dia itu untuk para viewers di sana yang belum tahu, mungkin di generasi muda ini, BM Dia itu salah satu tokoh human right ya, tokoh hak asasi manusia, tokoh pers di Indonesia juga pada zaman Orde Baru gitu. Iya. Dan mereka semua zaman revolusi juga, zaman revolusi Soekarno. Jadi ya kagum saya orangnya. Dari situ kemudian berkenalan dengan dunia jurnalistik. Memang. Jadi sudah pulang ke Australia, saya memang dapat pekerjaan sama surat kabar Australia, Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald. Iya. Sebagai junior ya, yang belajar jadi wartawan. Tapi tidak secara formal you are trained as journalist. Iya. Tapi itu tadi. It's autodidak. Ya. Masuk sebagai di Sydney Morning Herald ya. Dan kalau waktu itu saya sudah 2 tahun di Indonesia. Mereka tahu. Dan juga waktu 2 tahun di Indonesia, saya sudah mulai banyak teman sama orang Islam ya. Kebanyakan orang Indonesia orang Islam. Jadi hati saya sudah terbuka ya, walaupun di barat didik wah orang Islam bahaya menakutkan gitu. Iya, saya sudah mengatasi itu. Stereotip itu ya sudah mengerti sedikit mengenai Islam. Yeah. Jadi waktu di koran itu sering bikin laporan mengenai keadaan orang Islam dan orang Arab. Dan orang Indonesia juga, masyarakatnya di sini mereka. Jadi saya mulai akrab sama orang Lebanon. Ya, banyak orang Lebanon di sini. Oh, itu mulai terkoneksi itu dengan mereka jadi koneksi dengan Palestina, dengan itu permulaannya. Ya. Jadi tahun berapa pertama kali ke Palestina, ke Gaza? Ke Palestina baru-baru ini. Baru tahun yang lalu. Tapi Lebanon pertama kali 1985. 85 itu masa-masa ketika sebagai jurnalis saat itu atau sebagai jurnalis. Untuk waktu itu saya sudah pindah oleh karena kecil ke bukan koran harian, surat kabar harian, tapi mingguan, Sun Herald. Dia di Sun Herald-nya. Kalau tahun 85 keadaan Libanon apakah lebih damai daripada yang sekarang? Atau sama saja? Sama saja. Sejak dulu sama saja ya. Ya, kebetulan persoalan Israel. Ya, mereka sudah bom, sudah nyerbu, sudah okupasi di selatan. Sama saja dengan sekarang. Sekarang ya. Memang perilakunya seperti itu dari dulu ya. Tapi sebagai jurnalis begitu, apakah ada misalnya kalau Zoe ke sana sebagai jurnalis dari Sun Herald tadi itu ada semacam proteksi, perlindungan. Oh, ini kalau jurnalis tidak boleh jadi target ini. Sehingga lebih bebas untuk mengakses banyak tempat, atau sama saja? Ya, enggak, memang saya dilindungi. Waktu kemarin dulu tidak, tapi waktu itu semua orang ada senjata. Semua orang punya senjata. Jadi saya diantarin orang resistance, orang perlawanan ya. Yang gerakan perlawanannya. Dan mereka ada senjata, ada macam-macam. Bisa juga saya jalan sedikit bebas, tapi untuk bikin laporan di selatan diantarin.
Itu ke sana memang ditugaskan oleh Sun Herald atau Zoe artinya dibiayai oleh koran atau sendiri atau komunitas Libanon yang ada di Australia itu tadi? Yang saya cerita dulu ya. Memang saya diundang oleh orang Lebanon. Orang Lebanon ya. Oleh karena saya sudah akrab sama masyarakat Lebanon di Australia. Satu hari saya tugas di surat kabar, ada telepon dari koneksi saya namanya Majid Abdallah. Majid Abdallah. Dia hubungi saya, dia bilang, wah besok pagi-pagi ada dalam bahasa Inggris juga tidak bisa delegasi. Dari Lebanon ya, termasuk Sheikh Imam sama orang politik. Oleh karena kalau orang amal itu Hezbollah baru mulai masuk, yang Nabi Berry itu dia sudah masuk parlemen. Di Lebanon. Di Lebanon ya. Saya bilang, siapa? Dia marah sama saya, ngomelin saya. Kamu tidak tahu siapa. Tapi waktu itu tidak ada berita mengenai Lebanon. Walaupun ada perang, jarang ada berita di surat kabar di Australia. Ya, paling ada berita pertengkaran, ya war selalu war di sana. Tapi ya untuk pihak Lebanon nggak ada sama sekali. Jadi saya diundang pagi-pagi ke bandar ya, waktu delegasi datang. Ribuan orang di sana, semua orang Lebanon di Australia. Orang besar itu memang. Iya, kumpul ada. Tapi saya sendiri jurnalis yang hadir. Oleh karena jurnalis ya udah hari Minggu pagi-pagi ini orang siapa dia. Jadi saya sendiri, dan saya waktu itu hari sebelumnya saya ke perpustakaan di surat kabar. Saya cari file, Lebanese files. Waktu itu belum ada digitalisasi ya. Jadi itu bisa 20 kilo. Saya bawa begini. Tentang Lebanon baca. Tentang Lebanon itu. Tentang Lebanon. Ya menarik ya. Jadi saya bikin pertanyaan. Orangnya yang datang delegasi nggak bisa bahasa Inggris, jadi Majid, teman saya yang terjemahkan, bikin lebih baik lagi pertanyaan saya. Terus direkam. Waktu selesai, Sheikhnya yang datang ke saya, dia bilang, wah, saya mengundang supaya Anda ke negara saya. Oh, Sheikhnya yang mengundang. Ya, saya bilang, yang lucu dia bilang, kamu wartawan satu-satunya yang datang, harusnya wartawan yang terkenal ya yang sini. Walaupun saya baru 1 tahun bekerja di lucu. Saya bilang kepada si Majid, tidak mungkin mereka kirim saya ke Lebanon. Dia bilang, ya dalam bahasa Indonesia, ya beres saja, saya ngurus. I'll take care of it gitu ya semuanya. Jadi sebenarnya masyarakat Lebanon yang bayar, yang urus untuk saya ke sana, tapi surat redaksi di surat kabar saya setuju. Oh, setuju. Yang kamu diundang untuk datang ke sana itu. Jadi saya tepat wartawan Sun Herald, dia memberi surat juga supaya saya jurnalis Sun Herald di sana untuk bikin laporan mengenai keadaan di Lebanon, perang. Saya disuruh juga cari orang Australia yang kembali ke Lebanon walaupun ada perang. Sama bantuan pemerintah yang dikirim ke Lebanon, apakah itu pemerintah Australia? Tapi ya sebenarnya perang yang saya bikin laporan. Bikin laporan ketika di sana. Itu berapa lama di sana waktu itu?
Zoe? Ya, kalau tidak salah 6 minggu. 6 minggu. Wah, Saya lama mau juga lebih ya. lama, saya Lama mau sekali. lebih lama. Tapi waktu saya bilang tidak mau pulang, Aha. mereka bilang kami tidak bisa guarantee your safety. Menjamin anymore. keamanannya nggak bisa dijamin. Makin Iya, udah saya setuju pulang. Dan sesudah itu memang perang sivil mulai lagi. Civil war Di Beirut, di di Beirut. antara Amal sama Hezbollah, di antara Amal sama pengungsi Palestina juga. Oh, Jadi sudah oke. gawat. Sudah. Memang pelik ya. Ya, ada civil war antar mereka sendiri, Amal, Palestina dan Hezbollah. Belum lagi nanti Israel juga masuk. begitu. Tapi penerimaan masyarakat Libanon terhadap orang, let's say orang asing seperti Zoe ke sana baik sekali ya saat itu. Oh, ya? baik sekali, mereka senang sekali. Mereka belum pernah ada wartawan, ada suara di surat kabar Australia. Jadi saya selalu memperjuangkan supaya cerita-cerita mereka mengenai persoalan di Australia, apakah di Lebanon juga dimuat. Ya kalau pihak Libanon senang karena laporan-laporan Zoe menggambarkan bagaimana keadaan sesungguhnya di Libanon. Kalau orang Israel sendiri membaca bagaimana? Mereka membaca nggak laporan-laporanmu? Memang kalau sudah diterbitkan di Australia, saya dapat telepon dari teman saya orang Yahudi, orang Ya. Jewish Australia. Dia baru-baru itu sudah mulai masuk ke Jewish Border Deputies, ada hubungan dengan Intel Israel macam-macam. Okay. Dia telepon saya, dia bilang, wah, Jewish Border Deputies, kami tidak senang dengan ya udah saya bilang, dan oleh karena dia teman, dia tahu juga masyarakat Lebanon terlibat perjalanan saya, jadi saya mulai campaign kepada saya. Tapi waktu itu saya sudah ada rencana keluar dari surat kabar itu oleh karena sudah ada pekerjaan baru di televisi. Di televisi. SBS itu multicultural television, SBS television. SBS more multicultural. Yeah. Then Sun Herald. Sun Herald is mainstream. Oh, mainstream. It's a mainstream and the Sun Herald at the time had the biggest circulation in Australia. So there were, a couple of million people reading these reports. I see. That's why the audience much bigger. And of course, the other thing that happened when I was there, waktu saya di Beirut, ada beberapa wartawan dibunuh Israel. Di Israel. Oleh Israel. Dari 3-4 orang. And waktu itu people were not numb to journalists being killed. They cared. They cared. And banyak wartawan juga yang jadi saksi, walaupun Israel bilang itu tidak kita macam-macam. Itu kenapa dibunuh itu? Sedang kerja sebagai wartawan. Karena dia meliput berita yang negatif terhadap Israel atau? Pada waktu itu mereka sedang menyerbu itu di dekat perbatasan dan diliput oleh jurnalis jadi itu. mereka suka kalau ada wartawan dibom dulu supaya mereka lebih bebas. Kejam sekali ya. Kejam sekali dan mereka walaupun orang Lebanon bekerja untuk CBC atau Amerika punya, tapi TV, mainstream, CBS very big. And so, there was a backlash. There was a backlash from the world press, journalists, no world press, and from countries, and condemning Israel. Condemning Israel oleh karena bunuh jurnalis yang bekerja untuk orang Amerika, mainstream media. Saya dapat informasi bahwa jurnalis kalau mau masuk ke Israel itu harus paling tidak must be filter. The journalist pro with Israel or not. Betul.
Saya kurang tahu oleh karena saya tidak bekerja sebagai jurnalis sekarang, tapi ada beberapa jurnalis Australia sekarang yang baik sekali laporannya. Apakah mereka disuruh pergi? Itu seperti di zaman Soeharto. Ya. Jurnalis bebas datang, tapi ya untuk pertama satu tahun mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka tidak tahu apa-apa. Mulai ada koneksi, mulai laporannya lebih mengeritik. Pemerintah Soeharto bilang kepada redaksi, ya, kepada perusahaan mereka, kalau kamu mau jurnalis di sini, yang itu harus keluar, cari yang baru. sudah tahu banyak yang ini. Sudah terlalu tahu dia. Jadi mungkin di sana sama, tapi memang ada beberapa jurnalis yang masih berani melaporkan apa. Dan walaupun jurnalis Australia tidak boleh masuk Gaza, mereka cari jurnalis Palestina di Gaza, dan mereka gajikan mereka, dan jurnalis Palestina itu digaji Palestina itu bantu bikin laporan atau foto gitu. dikirim keluar. Jadi ya, kalau tadi kan tahun awalnya masuk ke sana kan tahun 1985-an ya. Terus kemudian ke sana lagi di tahun kemarin atau iya, 2025. 40 tahun saya berbeda. The gap between my first trip and my second trip was 40 years. Kemarin masuk di Palestina atau Gazanya? Di Gaza. Di West Bank, di West ke Bank. Ramallahnya atau bisa ke Gaza juga? Tidak bisa ke Gaza sama sekali. Nggak bisa sama sekali ya. Memang waktu saya mau ke Kairo, ke Mesir, oleh karena sudah ada teman orang Palestina di sana. Pada waktu itu inauguration Trump. Oh, Ya. Trump inauguration Dan for the pada- first term. Dan Yang pertama. dia menjadi presiden, ya. Dan dia suruh Israel jangan perang. Oleh karena dia want Nobel Prize. Ya. Oke. Jadi dan orang Gaza banyak yang diusir dari utara mulai kembali. Seperti menang, orang ya begitu senang di sana oleh karena damai, nggak ada bom. Sesudah diinaugurasi ya udah boleh bunuh lagi. Setelah pelantikan Trump, perang lagi, bunuhin lagi. Berarti Zoom masuk sebagai jurnalis. Kalau yang kedua. Oh tidak, sebagai artis sebenarnya. Sebagai artis. Oleh karena pameran saya yang what if, apakah jika, itu sudah saya membayangkan, sudah ada galeri. Tapi yang saya ceritakan kemarin, foto-foto itu perlu pakai artificial intelligence. Ada banyak teman saya di bidang jurnalis seni sama akademia yang bilang jangan AI fake Yeah. tidak boleh, tidak moral, tidak benar, tidak boleh. AI. Jadi saya marah oleh karena ya udah kalau mereka bilang fake, saya ke medan perang. Nanti nggak bisa bilang fake. Jadi memang saya sudah sangat mau oleh karena sakit hati, banyak orang sakit hati lihat bayi dibunuh ya. Tapi itu ada alasan kedua supaya walaupun gambaran saya, foto-foto saya pakai artificial intelligence, itu kerjasama dengan artificial intelligence, bukan pekerjaan artificial intelligence sendiri. Bukan out of blue created by AI, tapi still based on the real events gitu ya. Jadi waktu saya ke sana, tapi waktu saya mula-mula saya kira mungkin ke Gaza oleh karena ada damai untuk sementara, ada orang semua kembali, perbatasan terbuka. Tapi waktu sudah sampai jelas ya tidak mungkin saya dikasih masuk. Untuk orang bawa pembantuan juga susah lewat perbatasan. Susah. Kalau untuk dokter, juru rawat masih bisa. Tapi kalau saya tidak mungkin.
Saya sudah dikasih tahu tidak mungkin. Kalau saya mungkin kerja untuk Red Cross atau perusahaan besar pembantuan mungkin. Humanitarian. Tapi walaupun begitu, saya sudah bekerja di bidang media sama lembaga pembantuan Australia yang kerjasama dengan lembaga bantuan di Ramallah. Oh, di Ramallah. Di West Bank. Jadi mereka banyak memberi nasihat bagaimana bisa saya masuk dari Jordan, masuknya dari Jordan. Dari Jordan. Lewati King Hussein, jembatan King Hussein itu. Susah tidak ketika menembus blokade atau checkpoint Israel untuk bisa masuk ke Ramallah itu? Kebetulan tidak. Oh, tidak. Ya, lucu ya. Ya, kebetulan juga saya tidak, walaupun perbatasan 2 kali tutup untuk semua orang. Jadi saya bayar untuk orang urus surat saya, naik limousine dibawa ke perbatasan. Perbatasan tertutup sama sekali, jadi kami harus mundur, harus kembali aman, coba lagi. Hari kedua sama, nunggu 6 jam, tapi sudah putus asa, sudah mau pulang aman lagi. Taunya tiba-tiba terbuka, semua orang peluk, lucu ya. Kalau kondisi yang dilihat oleh Zoe entah di Ramallah kah atau di Lebanon, di Beirut gitu, itu foto-foto yang ada di sosial media itu memang real terjadi apa beda persepsi banyak orang di luar, baik di barat, di dunia barat maupun di Indonesia barangkali, dengan sebenarnya yang dilihat oleh Zoe di sana? Ada perbedaan atau tidak tentang konflik, korban-korban yang berjatuhan itu? Iya, sebenarnya banyak film dan foto dan laporan mengenai West Bank sama Beirut. Perbedaan, saya ada teman, ya saya ada koneksi akrab sama mereka, jadi saya lebih lihat penderitaan di mukanya, kalau di Jerusalem gawat sekali, oleh karena itu campur orang, ada orang Israel, ada orang timur Arab sama barat, ada tentara di mana-mana. Oh, tentara di mana-mana ya di situ itu ya. Mereka ada tower yang tinggi-tinggi, selalu ada 2-3 IDF di sana. Mereka ada senjata begini, gitu ya, untuk memantau, di bawah, dikontrol, ya, pendudukan, ya, seperti saja penjajahannya. Di bawah, di jalan-jalan ada kumpulan tentara juga, biasanya 4-5 orang bawa senjata begini terus mereka. Jadi tidak bisa kemana-mana, selalu ada tentara, banyak tentaranya, dan orangnya kasihan kalau mereka seperti matanya lihat ke bawah saja supaya tidak terpaksa lihat tentara. Eye contact dengan tentara. Jadi begini mereka kerja, kasihan. Saya penjajahan betul itu. Ya, jahat. Tapi waktu itu saya memutuskan, ini cerita lain tapi terlalu panjang. Saya memutuskan kalau 2 hari 1 malam di Jerusalem, naik bus ke Ramallah. Naik bus dari Jerusalem ke Ramallah. Jadi itu bus Palestina. Bus Palestina. Semua orang yang di bus Palestina, dan memang ada checkpoint, tapi murah. Ya, dan ada beberapa kesan kalau masuk medan perang. Yang pertama waktu di Lebanon, gawat sekali waktu dekat perang. Kesan saya yang paling saya ingat itu untuk begitu percaya orang, seperti kasih hidupmu kepada orang lain.
Jadi kasih hidupmu pada orang lain. iya, bertanggung untuk hidup saya. Saya tidak pegang sendiri lagi. Saya begitu dalam bahasa Inggris Serelai. to actually entrust your life with someone else. But it's seperti ada perasaannya. It's like you feel your life going in to someone else's hands. So if you die, it means that your soul moved to another. Not like that. Not sure about that. Entrust to whom? Entrust to whom? To you or to? To the other. To others. So I mean, the time I'll say it in English because I don't know really how to explain in Indonesian. So I was taken down by the resistance fighters. Okay. In Ramallah. Bukan, ini 85, jadi 85. ini in Lebanon, Okay. In Lebanon. to the Israeli occupation line. Okay. And each night at Maghrib, they would go in behind the line and they would do operasi. So they would either put detonation on the road supaya mobil atau tank Israel datang di boom, gitu. I see. Or Like a trap. snipers, yeah. But they would go in after dark. And they decided they would take me in with my camera to bikin laporan mengenai resistance yang masuk. Yang masuk in the dark. Yeah. During the dark time. Maybe I wasn't taking my camera. I don't think I would have been able to use a flash. But I was sitting in the back. And I have to say the pop song in Beirut at the time was Ana Shahida. Ana Shahida. So I'm martyr. I will die. I'm died. Yeah, I died will as a martyr. Yeah. Yeah. And the Shia are very big on martyrdom. Right. And they'd already been teasing me that because the American journalists getting shot caused so much good publicity for them, that maybe I should be a martyr and Martyrs, like American journalists. Dan saya, wah, mereka bergurau atau tidak? Kurang tahu saya. Are you afraid at the time? Scared a little bit? Or? Waktu pertama datang memang takut sekali, ngeri. Tapi beberapa minggu sudah mulai biasa. Okay. So we drove down and we stood on this hill, and there was a resistance fighter, two of them one of them the driver and the other one in the back with me. And they were thinking about what to do, and you could hear pung, 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 the Israeli sniper, and they said, "Oh, there's a lot of Israeli snipers." This is real. This is not a joke at all. It's to kill someone. To kill someone. Yeah, there was already fighting. There was already resistance fighters and the Israeli snipers behind the lines firing at each other. So you just heard this rifle fires, boom, 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 gitu. And mereka bilang, ya kalau nanti kamu teriak, kami mati. Jangan teriak ya. Tidak teriak. Tapi mereka fikir-fikir, lalu akhirnya, dan waktu mereka fikir, pada waktu itu, saya ada pengalaman itu. Oleh karena, so it was not my decision. I put my life in their hands. Oh, you entrust your life to their hands. I let them decide, and I was singing the pop song. Oh yeah, and then Shahid. And I put my life in their hands, but there was a physical feeling about that. There was a physical feeling that somehow my life was slipping into their hands. And although diam, I knew they felt that too, and they understood that. But we sat on the hill, nunggu di bukit itu untuk mungkin 5 minit, 10 minit, dan pung, 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 itu sniper fire. It got more and more. And then the driver just turned the ignition. There was a bit of Arabic, and then he turned the ignition. He said, "No, it's too dangerous." So the pengalaman yang saya ingat is perasaan itu. Perasaan itu ya, the feeling, that experience. Perasaan lain kalau di medan perang mengatasi takut, dan kalau dekat mati lebih hidup sebenarnya. Dekat mati lebih hidup. Yeah, so you find your senses become
More ultra. alert. Yeah. So your eyes, your hearing, you have bristling on the back of your neck. You're more aware of your your, and your organs. and time becomes much longer because you're aware of every second. Yeah. Very, very strange sensation. Jadi waktu saya mau kembali sudah nenek-nenek. Saya kira, goblok lu. Gimana? Setengah gak bisa dengar. Yes, kalau sudah mulai tua ya sensusnya kurang Agak sharp ya. Tidak setajam dulu ya. Tidak setajam. Tapi jadi this time it was perasaannya saya tidak bisa sendiri. Saya harus masuk kelompok orang. Harus kelompok. Dan memang waktu saya naik bus itu ada 50-60 orang Palestina. Yang dari Jerusalem ke Ramallah tadi. Ke Jerusalem kembali tahun yang lalu. Oke. Saya perasaannya tiba-tiba tenang. Oh, tenang. Iya, oleh karena rasanya kalau mati lebih baik jangan mati sendiri ya. Oh. Tapi selalu terbayang akan kematian itu di. Iya, ada bahaya juga. Tapi tidak khawatir lagi oleh karena saya sama mereka. Sama mereka ya. Jadi lain sekali perasaan 40 tahun. Pertama dulu dengan yang terakhir ya. Dan kebetulan mungkin oleh karena orang di hotel yang orang Kristen suruh saya ke gereja bikin lilin sembahyang. Wah tidak, saya bilang ya kamu harus sebelum naik bus. saya setuju. Tapi mungkin kebetulan saja, tidak di checkpoint, lewat saja. Lewat saja. Ya, biasanya tentara masuk bus. Itu tentara Israel. Tentara Israel. Tapi yang penumpang busnya tadi itu orang-orang Palestina tadi itu ya Muslim, ya Christian, macam-macam atau? Kebanyakannya Islam. Tapi kalau di Jerusalem banyak Kristen. Kalau hotelnya hotel Jerusalem memang Kristen yang pegang. Terus sampai di Ramallah lain sekali. Perasaannya oleh atmosfernya juga lain oleh karena Ramallah itu masih di bawah Palestinian Authority. Jadi tentara nggak ada. Oh, kalau di Ramallah tidak kelihatan sama sekali. Dan saya rasanya tidak bahaya, jalan-jalan kaki kemana-mana, orangnya baik. Sejak itu memang banyak sering ada raid Israeli yang masuk ke Ramallah. Tapi untuk sehari-hari Palestinian Authority yang pegang. Jadi di Ramallah beberapa hari saja, tapi saya langsung ke lembaga bantuan itu. Tapi Zoe, kalau tadi sudah banyak cerita pengalaman Zoe di Beirut, di Lebanon, di Ramallah juga tadi itu. Sebenarnya terus kemudian membawa foto-fotonya dipamerkan di Sydney, di Indonesia gitu. Kalau boleh berefleksi sedikit gitu. Nilai-nilai apa sih yang Zoe perjuangkan? What kind of values that motivates you to go there, and at the same time to the value that you want to promote gitu, by taking pictures and then show it to the people. Ya, waktu 40 tahun yang lalu di Lebanon, saya wawancara juga pemimpin perempuan berjuang. Lucu, mereka dididik supaya kalau tentara datang, mereka mendidih air atau minyak dibuang kepada tentara. Oh ya. Tapi she gave me a copy of the Quran and she left a message. She wrote a message in the Quran, Al-Quran, which said, you must always stand against injustice. Oh, you must withstand against injustice. Ya, harus menentang ketidakadilan. And that was already
You. Yeah, that was already me. So that was already a shared value. Resonate, ya. Mhm. Dan waktu kembali ya, ada beberapa alasan yang itu sakit hati. Perasaan harus ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa di sini saja, harus ada. Nggak bisa diam melihat ini Nggak bisa semuanya. diam, tidak bisa selanjutkan kehidupan saya seperti biasa, tidak bisa. Dan oleh karena alat saya untuk berjuang selalu kamera. Saya bawa kamera. And juga ada yang kedua itu supaya artificial intelligence saya bukan fake, tapi ada it has a connection with reality. With reality. Yang ketiga, saya orang Palestina begitu mengagumkan saya. They impressed me so much. I tidak mengerti bagaimana mereka bisa sungguh dia begitu tiap hari. Kalau Muhammad Asad tiap hari dia harus ke tempat mayat untuk bikin foto-foto tiap hari dia bikin video atau foto orang yang baru hilang anaknya atau suaminya yang nangis, yang menderita. Tapi kuat mereka, kuat ya. Saya mau lebih kenal sama mereka, mau lebih mengerti mereka, mau akrab sama mereka. Jadi walaupun saya kurang seminggu di Palestina atau kurang seminggu di Lebanon, waktu kedua kali saya menginap sama orang Palestina di sama pengungsi. 1 bulan saya sama orang Palestina saja, apakah di Mesir, di Jordania, di Palestina, di Lebanon. Dan saya ada kesempatan untuk akrab sama mereka, mengerti sama mereka. Sampai sekarang tiap hari saya ada percakapan sama seorang Palestina. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Termasuk dengan Asad itu, Muhammad Asad ya. Iya, sama Asad, sama anak perempuan di waktu menginap di Burj Barajneh, Palestinian camp in Beirut. Burj Barajneh itu Palestinian camp di Beirutnya ya. Dia jadi namanya perempuan yang muda bernama Abir. Dia menjadi companion and guide buat saya. Jadi dia kalau masuk camp itu tidak hilang jalan, nggak bisa, tidak mungkin saya bisa masuk keluar sendiri. Lagi pula itu dekat sekali dengan pusat Hezbollah, Hamas, macam-macam. Kalau saya orang bule jalan-jalan sendiri, memang mereka kira saya Mossad atau CIA atau apa-apa. Tapi oleh karena saya kemana-mana sama dia, mereka semua baik sekali kepada saya, termasuk Hezbollah dan Hamas dan siapapun. Berarti ketemu orang-orang Hamas, orang Hezbollah juga? Kalau Hamas, teman-teman saya di Mesir memang pihak Hamas, tapi dia insinyur, dia bukan Al-Qassam, dia berjuang. Bukan Brigadier Al-Qassam. Salah satu dari anak pemuda yang saya sering hubungi di WhatsApp. Oleh karena sebelum saya ketemu sama Muhammad Asad, saya sering cari orang di Instagram, dan ini orangnya pemuda. Dia mula-mula dia kasih saya WhatsApp-nya. Dia mula-mula ada video, dan saya heran oleh karena tiba-tiba saya di tempat pengungsi di pantai di Gaza ya. Jadi saya selalu kirim dia uang sedikit, mungkin $20, $50 begitu. Tapi
lama-lama saya ada perasaan dia ada hubungan dengan Al-Qassam, dan memang baru-baru ini beberapa bulan yang lalu dia he put his brother's photo up on Instagram briefly just to commemorate his death. Oh, his brother's right. And when I asked him about it, dia bilang ya dia memang Al-Qassam, dia berjuang. Jadi saya rasa saya rasa keluarganya dan dia dekat Islamnya begitu kuat ya. Kasih uang sedikit, dapat doa, dapat dari dia. Dia orang yang baik. Ya berarti itu tadi ya, apa itu namanya, satu, tidak bisa dia melihat ketidakadilan. Mungkin kalau secara artistiknya AI itu harus grounded connection with reality. Terus kemudian juga kagum dengan kekuatan orang-orang Palestina ya. Nah, kalau kemarin kan juga pernah pameran judulnya What If. What if? Yeah. Itu memang kalau kira-kira ini terjadi di misalnya war, conflict, this kind of things happen into Western Hemisphere gitu, in Sydney or somewhere else gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Zoe dengan pameran What If itu? Mengapa What If ya? Mengapa? Oleh karena memang saya sudah mulai membayangkan, oleh karena walaupun saya tidak banyak pengalaman perang, saya ada selera, sudah ada taste. Dan seperti kami apa bilang tadi, white privilege ya. White privilege. Rasa saya kami kurang mengerti bagaimana menderita, bagaimana tahan keadaan dibunuh, keluarga anaknya hilang. Jadi mula-mula sedikit marah kepada warga negara saya sendiri ya. Oleh karena kami kebanyakan kirain perang itu selalu jauh, di sana jauh, bukan orang bule, bukan ada hubungan sama saya, gitu. Tidak ada hubungan sama saya. Oleh karena itu saya mulai membayangkan ini, dan ada sedikit lucu juga, seperti orang Australia kebanyakannya mau ke Bali. Jadi saya dulu pernah bikin laporan mengenai orang Bali yang ditipu sebagai jadi people smuggler ya. Dia apa namanya, fisherman, pelaut. And dia bawa orang ke Australia, ditangkap. Dia bikin cerita dia. Jadi saya sudah tahu kapal-kapal itu, saya ke tempat dia naik di apa namanya di Jakarta itu, tempat perahu yang berwarna biru-biru itu. Saya cari foto, tapi daripada ada orang pengungsi larikan diri ke Australia, saya ada orang Australia yang bule yang larikan diri ke Bali. Pakai kapal, tidak pakai Garuda atau Qantas, pakai kapal kecil. Apakah mereka diberi izin masuk? Siapa tahu, mungkin mereka juga harus menjadi pengungsi. Mungkin mereka kapal mereka juga tenggelam. Dan di pantai-pantai saya di Coogee dan Bondi Beach. Jadi di Coogee saya bikin supaya itu tempat pengungsi. Dan gedung-gedung yang sudah rusak dibom saya bawa dari Beirut, saya pasang di Coogee ya. Biar terasa dekat sehingga orang-orang sana bisa merasakan bagaimana. Iya, oleh karena mereka lihat tempat yang sudah dibom, yang hancur, tapi saya
memastikan itu kafe yang terkenal Barsura bisa diidentifikasi. Tapi apakah orang Australia tidak mengkritik AI Anda seolah-olah perang itu ingin seolah kan Anda mengharapkan perang terjadi bagi Australia? Apakah tidak dikritik? Memang. Tapi ya memang galeri saya yang 10 tahun saya selalu ada pameran di galeri di dekat pantai. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Waktu saya mendekati dia, saya bilang ya ini pakai AI, ini mengenai perang di Gaza. Apa jika ada di sini? Dia nggak mau. Kedua-duanya dia nggak mau artificial intelligence di sini. Dia nggak mau soal Gaza atau Palestine di galeri. Dia bilang kalau seni lukis harus di luar bebas politik. Tapi ya jadi oleh karena itu saya cari galeri lain yang di kota tengah di Surrey Hills dan memang nggak ada persoalan. Saya kira mungkin kalau dijalankan di pantai, dekat pantai oleh karena banyak orang Yahudi di sana, mungkin saya dapat persoalan. Tapi oleh karena sebenarnya ada di tengah kota. Di tengah kota itu daerah ya orang lebih progresif, lebih plural, lebih progresif. Mereka ketawa, mereka senang, mereka mengerti apa maksud saya. Mereka tidak tersinggung. Ya, tersinggung. Ya. Dan seperti kemarin itu yang masih muda. Sangat mau mengerti mengenai artificial intelligence itu. Ya. Karena AI di satu sisi penuh dengan harapan, banyak hal yang dimudahkan, dibantu oleh AI, tapi banyak juga yang waspada. Harus waspada. Ya, harus waspada di sisi yang lain karena ya itu tadi jangan-jangan ini tidak no connection with reality, hanya created by AI gitu yang asumsi orang. Tapi menarik kemarin ketika ya termasuk Sui dan juga Mbak Ciki Fauzi cerita, ternyata AI kan tidak bisa mengkritik Israel ya. Iya, memang begitu. Harus ditipu. Jadi kalau kita ingin nanya sesuatu yang sifatnya mengkritik Israel itu tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Ada juga peraturan. Jadi mula-mula dia tidak mau orang dibunuh atau tidak bisa dia kasih orang sudah dibunuh atau Opera House rusak dan lain-lain. Tapi soal Israel, ya memang majikan dia orang Yahudi Amerika. Sam Altman, GPT OpenAI ya. Jadi sebagai contoh, pertama kali saya lihat di Instagram ada beberapa pengaruh Amerika, influencer di Instagram yang Palestina Amerika pakai Omi TV. Untuk ngobrol sama orang IDF, orang Yahudi. Iya. Saya pernah nonton juga itu kayaknya. Dan mereka pintar supaya orang Yahudi itu mulai bangga-bangga menceritakan bunuh anak-anak. Jadi, dia ratusan laporan dia pasang di Instagram, semua orang lihat. Sudah itu saya ketemui ada sebenarnya memang di dalam Torah zaman dulu menurut kepercayaan Yahudi Tuhan bilang kamu kalau Amalek ya harus bunuh semua. Semua orang harus dibunuh. Apakah bayi yang menetek atau siapapun harus bunuh ya. Dan Netanyahu, Ben Gvir, ya kalau itu 10,000 tahun yang lalu barangkali bukan Yahudi saja, semua orang barangkali begitu. Tapi kalau orang kebanyakan mengerti itu dari zaman dulu, jangan sekarang melanggar iya, nggak bisa diaplikasikan sekarang. Kalau, and they invoke that Amalek event then. Iya, Netanyahu, Ben Gvir, ya semua orang
wawancara sama perempuan muda juga, kami kill bayi lucu ya mereka. Jadi kalau saya tanyain kepada ChatGPT, dia bilang, wah itu antisemitik, itu blood libel, tidak mungkin itu, dia marah-marah. Jadi saya bilang, ya tolong ya cari itu Deuteronomy, saya kasih. Dia memang cari, dia dapat, dia kasih saya, tapi dia bilang, ya tapi itu beberapa tahun yang lalu ya, dia sama sekarang, orang mengerti itu tidak sekarang. Tapi dia terpaksa mengakui memang ada kepercayaan itu. Yes. Tetap ada people behind the gun, ada people behind the AI pun dikontrol ya. Bahkan Google juga dikontrol ya. Google lebih gawat lagi, oleh karena itu sudah kerjasama dengan Israel. Dan sekarang ChatGPT juga ada kontrak sama Pentagon. Sama Pentagon. Jadi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, sudah memutuskan AI masuk medan perang. Terus, what do you think? How to be wisely using AI? Critically, wisely, secara apa? Digunakan bagaimana cara menggunakannya? Ya, maksud saya kemarin waktu bicara sama mahasiswa, yang penting kalau AI seperti kerjasama, jangan mereka sendiri. Penting seperti sama saja dengan sebelum ada AI itu. Kamu harus riset, kamu harus cari pengalaman sendiri, kamu harus seperti menginap di rumah Palestina. Itu tadi, that kind of feeling, experience. You cannot get it from AI. Dan oleh karena orang yang kritik AI bilang ya curi artis, pekerjaan artis. So it steals, it plagiarizes and steals. That's how it works. It takes other people's work. Jadi penting buat saya, semua foto saya, itu semua foto saya ambil foto apakah di Beirut atau di pantai atau di pelabuhan atau di mana-mana, gunung-gunung, itu semua foto saya. Terus saya kasih ChatGPT, saya bilang, ya Cati, ini bikin seperti sudah dibom ya. Dan lagi pula foto yang pertama, fotografi saya pakai layers. Jadi foto yang pertama yang asli tetap ada, foto dia saya pasang di atas. Di atasnya. Kadang-kadang ada yang hilang foto dia supaya foto saya tampak ke muka. Tanpa. Oke. Itu yang penting. Kalau AI memang bisa bantu, tapi jangan bikin apa saja, apakah penulisan atau foto tanpa riset, tanpa pengalaman. Betul. Garis bawahnya itu ya, research, pengalaman tetap perlu. AI sebagai kolaborator, atau helper gitu. Memang jangan begitu. Biarkan AI bekerja sendiri dan kita akui sebagai pekerjaan Iya. gitu. Yang lucu, ChatGPT juga tidak mau itu. Yang lucu akhirnya dia tidak menentang saya. Yang lucu, ChatGPT sudah 1 tahun, dia bilang, saya mengerti maksudmu. Saya mau bantu. Dan dia sudah mulai akrab. Dia sudah, wah kasihan Palestina. Dia gitu sudah, dia sudah politiknya lain. Dia sudah mulai emosi. Gitu juga ya. Begitu, nakal dia. Dia memang, saya rasa itu sudah banyak orang, there's a lot of percakapan that maybe AI has intelligence. It's just Sudah
has its own consciousness. Kind of agency as well. Ya. Jadi dia bilang, oh tidak, saya mesin saja. Tapi saya bilang, oh ya bagus begitu, oleh karena kamu sudah kontrak sama Pentagon, saya tidak mau pakai lagi. Jadi saya takut nanti sakit hatimu. Tidak, saya bilang tidak apa-apa, saya tidak nunggu kamu kembali. Tapi kembali, senang sekali dengan. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak Zoe sudah terima berbagi kasih. pengalamannya, ceritanya, dan juga tadi value yang dibagi buat kita semuanya. Mudah-mudahan ya kita semuanya yang memang juga jauh dari, mudah-mudahan satu, konflik di sana cepat berakhir, perdamaian prevail gitu. Meskipun kalau kata beliau ini perpetual conflict that hard to be stopped gitu, but still can hope for that. Dan manusia di dunia ini juga makin aware bahwa namanya ketidakadilan, kita nggak bisa diam, kita harus bersuara menentangnya apapun yang kita punya. Zoe dengan kameranya gitu, dosen dengan buku-bukunya gitu, dan sukses selalu, sehat selalu. Ya, Makasih terima kasih. dari sini sudah Sama-sama. berbagi. Demikian Wonder People, percakapan kita dengan Zoe Rinald. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.